wabarakatuh. Welcome back to BEM Podcast. Nah, BEM Podcast kali ini akan membahas tentang kolaborasi Ormawa sinergi untuk kegiatan kampus. Nah, pada kesempatan kali ini telah hadir narasumber yang hebat, yaitu Bapak Aditya Ardana Darilva, Menteri dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, Pak, kalau boleh tahu, kesibukan Bapak kali ini apa ya, Pak? Baik, untuk kesibukan saya sendiri, alhamdulillah saya sekarang mendapat amanah di kementerian ini menjadi Menteri Dalam Negeri. Jadi selama 1 periode ke depan mungkin kesibukan saya akan bernaung di Kementerian Dalam Negeri. Cukup sibuk sekarang ya, Pak? Ya, alhamdulillah. Pak, mungkin kita improvisasi dulu ya, Pak. Menurut Bapak, PNP ini kampus yang bagaimana sih? Dan bagaimana kualitas Ormawa yang ada di kampus ini? Oke, baik, pertanyaan sangat bagus. Untuk pembukaan, baik, untuk perkenalan sendiri bagaimana kampus. Kampus Politeknik Negeri Padang sendiri merupakan kampus vokasi yang cukup ternama, bukan cukup ternama lagi, tapi ternama di Padang. Nah, dengan status kampus vokasi tentu Politeknik Negeri Padang lebih banyak praktek daripada teori nantinya. Dan pertanyaan keduanya tadi terkait bagaimana kualitas Ormawa. Alhamdulillah sejauh ini kualitas Ormawa di Politeknik Negeri Padang atau di keluarga mahasiswa Politeknik Negeri Padang itu sangat baik dan sangat menimbulkan respon positif bagi mahasiswa yang ada di Politeknik Negeri Padang. Oh, jadi begitu ya, Pak. Nah, Pak, jadi di sini itu sebenarnya ada beberapa Ormawa. Apa bisa Bapak jelaskan sedikit? Oke, baik. Terkait bagaimana beberapa Ormawa di sini mungkin saya jawab dan secara umum saja ya, secara khusus. Nah, untuk Ormawa sendiri di Politeknik Negeri Padang sendiri itu ada 25 Ormawa yang tergabung ke dalam keluarga mahasiswa Politeknik Negeri Padang, yang dimana terdiri dari BEM dan MPM. Dan itu dari 2 lembaga, ada lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Lembaga legislatif dari MPM dan lembaga eksekutif ada 24 nantinya. Ada BEM sebagai eksekutif tertinggi dan ada 23 Ormawa lainnya. Dan 23 Ormawa ini terdiri dari 10 himpunan dan 13 UKM nantinya. Himpunan sendiri ini ada jabaran juga, ada himpunan jurusan dan ada himpunan prodi. Himpunan jurusan itu ada 7 jurusan dan ada 3 himpunan prodi nantinya. Dan 13 UKM lainnya ini bergerak di bidangnya masing-masing dan mengembangkan bagaimana bakat dan minat mahasiswa di bidangnya tersebut. Berarti ada 25 Ormawa ya, Pak? Iya. Nah, Pak, untuk tugas Ormawanya ini, Pak, apa aja gitu? Dan mereka bergerak di bidang apa aja? Oke, baik. Mungkin saya menjelaskan secara umum terkait bagaimana tugas dari Ormawa sendiri. Yang saya sudah menjabarkan tadi, ada lembaga legislatif dan ada lembaga eksekutif. Untuk lembaga legislatif sendiri, ini sesuai tugasnya di legislatif nantinya, dan itu dari MPM. Dan untuk eksekutif sendiri, ini sebagai tugas sebagai eksekutif. Yang pertama itu ada BEM sebagai eksekutif tertinggi. Nah, dengan posisi BEM sebagai eksekutif tertinggi, tentu BEM mengkoordinir eksekutif-eksekutif yang ada di bawah nantinya, di 23 Ormawa yang lain nantinya. Itu dari BEM. Dan 23 Ormawa sendiri sudah saya jabarkan juga sebelumnya tadi. Itu ada 10 himpunan, di mana 10 himpunan tersebut tentu tugasnya menampung aspirasi dari masing-masing jurusan terkait dan masing-masing prodi terkait. Sedangkan untuk UKM, untuk tugasnya sendiri itu mengembangkan minat dan bakat mahasiswa yang ada di Politeknik Negeri Padang sesuai minat dan bakat dari mahasiswa tersebut agar dapat mengembangkannya selama kuliah nantinya. Nah, untuk sejauh ini, Pak, kira-kira bagaimana kemajuan yang terjadi pada Ormawa? Baik, untuk kemajuan dari Ormawa sendiri, alhamdulillah untuk keluarga mahasiswa Politeknik Negeri Padang sebentar lagi ini akan ulang tahun yang ke-14, dan selama 14 tahun keluarga mahasiswa berdiri, alhamdulillah terus terjadi peningkatan baik dari segi kegiatan dan maupun skala dari kegiatan nantinya. Alhamdulillah di beberapa kegiatan dari tahun-tahun sebelumnya ini kami terus mengusahakan semaksimal mungkin bagaimana kegiatan yang akan dilanjutkan dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu terjadi peningkatan baik dari segi manapun nantinya, dari segi skala, dari segi bagaimana antusiasmenya itu kami tingkatkan semaksimal mungkin. Jadi sejauh ini kemajuan dari keluarga mahasiswa Politeknik Padang, alhamdulillah responnya positif untuk kemajuannya. Berarti cukup kemajuannya Ormawa kali ini ya, Pak. Nah, Pak, kalau boleh tahu, misalnya Ormawa ini butuh tempat konseling atas permasalahannya itu. Nah, biasanya konselingnya ini kemana ya, Pak? Oke, baik. Terkait konseling permasalahan dari Ormawa ya. Nah, untuk konseling permasalahan dari Ormawa sendiri, masing-masing Ormawa yang ada di Politeknik Padang itu mempunyai pembina nantinya. Nah, tentu jikalau nanti di internal dari Ormawa tersebut terjadi masalah yang sangat riskan atau bagaimana ya, dan tidak dapat diselesaikan secara internal, tentu di sini tugas dan fungsi dari pembina ada di sana nantinya, bagaimana pengambilan keputusan, bagaimana konseling, bagaimana jalan keluar dari permasalahan tersebut nantinya, itu pembina. Masing-masing Ormawa yang mempunyai pembinanya masing-masing.
dan itu sudah ditetapkan. Nah, tadi juga Bapak ada bahas BEM. BEM ini termasuk salah satu wadah dari Ormawa untuk mencurahkan aspirasinya, Pak? Baik, pertanyaannya sangat bagus. BEM sendiri ini merupakan eksekutif tertinggi yang ada di keluarga mahasiswa Politeknik Negeri Padang. Nah, terkait aspirasi sendiri, tentu sebagai eksekutif tertinggi dan menaungi beberapa ormawa yang ada di bawahnya tersebut, tentu aspirasi tersebut kami tampung. Nah, di Kementerian Dalam Negeri sendiri, kami setiap waktu atau setiap berkala itu mengadakan yang namanya rubik ruang bersua internal kampus. Nah, rubik sendiri itu mempunyai output menjalin silaturahmi dan bagaimana pendekatan terhadap ormawa yang ada di keluarga mahasiswa Politeknik Negeri Padang nantinya. Nah, rubik sendiri kami menjalankan bagaimana skema agar saling pendekatan antara BEM dengan ormawa. Nah, di sana kami juga menanyakan bagaimana aspirasi, bagaimana keadaan ormawa tersebut selama mereka menjabat nantinya. Nah, terkait aspirasi tentu di BEM sendiri itu akan menampung aspirasi nantinya dari masing-masing ormawa. Karena saya tegaskan juga di sini, BEM hadir bukan hanya untuk BEM nantinya di sini, tapi BEM sendiri hadir itu untuk ormawa, untuk keluarga mahasiswa. Kita hadir di sini, badan eksekutif hadir bukan untuk BEM, tapi untuk bagaimana kejayaan keluarga mahasiswa ke depannya. Berarti BEM ini punya proker ya Pak, proker tersendiri untuk menjalin hubungan dengan ormawa. Betul banget. Nah Pak, untuk tugasnya dari BEM ini apa aja ya Pak? Nah, untuk tugas BEM sendiri ini merupakan lembaga eksekutif yang ada di keluarga mahasiswa Politeknik Negeri Padang. Nah, layaknya eksekutif tentu BEM menjalankan tugasnya sebagai eksekutif di sini. Nah, itu mengkoordinir bagaimana eksekutif lainnya nantinya dan bagaimana pelaporan dari eksekutif lainnya itu lapor ke BEM nantinya. Nah, tugas dari BEM sendiri seperti tadi ditanya, salah satunya itu menampung aspirasi nantinya, aspirasi dari ormawa dan bagaimana menjalankan fungsi eksekutif sebagaimana lain eksekutif itu tugas dari BEM nantinya. Karena di sini posisi BEM sebagai eksekutif tertinggi. Nah Pak, menurut Bapak bagaimana hubungan BEM ini dengan ormawa yang ada di kampus Politeknik Padang? Baik, terkait hubungan antara BEM dan ormawa yang ada di kampus Politeknik Negeri Padang sendiri itu seharusnya dan hubungan antara ormawa dan BEM itu saling bersambungan dan saling bersinergi nantinya. BEM mempunyai tugas sebagai menyuarakan aspirasi dari ormawa, dari tanggung jawab BEM. Karena BEM sebagai eksekutif tertinggi di sini nantinya, di BEM bertugas untuk menyuarakan aspirasi dari keluarga mahasiswa nantinya. Dan dari ormawa sendiri ini mempunyai tugas lebih spesifik ke bidangnya masing-masing, ke bidang yang ada masing-masing, baik dari himpunan dan baik dari UKM nantinya. Jadi hubungan antara BEM dan ormawa ini adalah saling bersinergi. Berarti saling berhubungan mereka Ya, saling berhubungan. Nah Pak, bagaimana harapan Bapak ke depannya untuk kampus, ormawa, dan BEM terutamanya? Baik, harapan saya tentu banyak. Bagaimana ke depannya, baik itu dari kampus, dari ormawa, tentu saya mempunyai banyak harapan. Nah, untuk kampus sendiri saya mempunyai harapan nantinya supaya kampus ini dapat menjadi wadah sarana pendidikan yang inspiratif, yang inovatif, yang inklusif bagi seluruh mahasiswa nantinya. Nah, serta kampus dapat memfasilitasi dengan baik bagaimana kegiatan yang akan diangkatkan ormawa nantinya, yang akan diangkatkan keluarga mahasiswa nantinya dapat difasilitasi, karena kegiatan itu akan bersinambungan bagaimana akomodasinya nantinya, akan suksesnya kegiatan sesuai dengan fasilitasnya nantinya. Nah, terkait bagaimana harapan terhadap ormawa ke depannya, tentu sama juga saya punya banyak harapan ke depannya. Nah, untuk harapan terhadap ormawa, saya harap ke depannya ormawa itu dapat meningkatkan skala kegiatannya dari segi apapun, dari segi manapun kita tingkatkan segalanya, baik itu dari himpunan, baik dari UKM, tingkatkan semua kegiatan nantinya. Karena tujuan kegiatan kita angkatkan bukan hanya untuk personal pribadi kita nantinya, itu bagaimana branding kampus kita. Karena mau bagaimanapun nama instansi kita nantinya akan keangkat kalau kegiatan kita itu besar. Itu harapan saya. Nah, kalau untuk BEM Pak, harapan untuk BEM? Oke, baik, terkait harapan saya di BEM ya, saya pun sekarang status saya pun masih menjabat di BEM, dan tentu saya punya harapan yang sangat banyak di BEM untuk kedepannya. Saya harap kedepannya nanti BEM sesuai dengan fungsi dan tugasnya sebagai eksekutif tertinggi. Saya harap kedepannya BEM dapat lebih baik
terutama untuk keluarga mahasiswa dapat lebih dekat, dapat menjalin chemistry yang lebih baik dengan keluarga mahasiswa nantinya. Karena bagaimana nanti kelancaran dari suatu kegiatan yang kita angkatkan untuk keluarga mahasiswa itu, bagaimana pendekatan kita nantinya, bagaimana kita saling dekat, bagaimana kita saling menjalin kerjasama nantinya. Di sana nantinya bakal terjalin kegiatan yang sangat besar nantinya. Makanya harapan saya ke depannya BEM ini dapat lebih baik dan lebih dapat meningkatkan nantinya bagaimana pendekatan kita terhadap keluarga mahasiswa terutama. Itu harapan saya. Nah Pak, jadi pada podcast kali ini kami membuka Q&A di Instagram. Nah, ada beberapa pertanyaan nih Pak. Yang pertama dari MUD. Bisa kasih satu quotes atau pesan inspiratif untuk para pendengar podcast kan? Oke, baik. Pesan, berarti ini moto hidup saya atau bagaimana? Boleh, terserah Bapak. Baik, untuk pesan sendiri, kalau ditanya pesan atau quotes atau gimana untuk apa? Mungkin saya punya banyak quotes, punya banyak kata-kata inspirasi bagi teman-teman. Tapi dari sekian banyak pesan-pesan atau kata-kata yang pernah saya baca atau yang pernah referensi yang saya lihat, saya tertuju pada satu kalimat, nggak panjang dan nggak pendek juga, tapi ini sangat membekas terhadap saya. Nah, dalam hidup ini kita harus mengambil tindakan, kita harus mengambil risiko, kita harus mengambil tindakan baru, kita harus melakukan inovasi. Nah, melakukan suatu tindakan baru itu adalah sebuah risiko, tapi tidak melakukan sama sekali dan hanya berekspektasi itu adalah suatu tindakan bodoh. Makanya selama saya menjabat sekarang, saya mencoba mengambil risiko yang sangat besar. Saya mengambil, bukan sangat besar, tapi mencoba besarnya tidak, tapi saya mencoba mengambil risiko. Karena apa? Karena kalau melakukan inovasi, tentu kita memang tidak tahu bagaimana ke depannya. Tapi kalau kita hanya berandai-andai selama ini, kita hanya berekspektasi, oh ini bakal gagal, ini bakal apa, itu nggak ada gunanya. Lebih baik kita coba. Jika memang ada minusnya, kita cari evaluasinya bagaimana ke depannya, kita cari gimana jalan keluarnya. Makanya saya sangat suka dengan kata tersebut, nggak panjang, nggak pendek. Emang melakukan suatu tindakan baru itu resiko, tapi nggak melakukan sama sekali itu suatu tindakan yang bodoh. Itu juga salah satu motivasi Bapak untuk membawa sejauh ini. Betul, kata-kata tersebut yang membuat saya berdiri, sehingga saya dapat mengekspor, mensurvive diri saya sampai sejauh ini, kata-kata tersebut. Nah Pak, ada pertanyaan kedua dari Anonymous. Sejauh ini, bagaimana kemajuan Ormawa di kampus? Kita juga sudah kita bahas. Oke, baik, terkait kemajuan Ormawa di kampus. Mungkin sebelumnya tadi di pertanyaan tadi, sebelum dikaitkan itu dia dijawab juga bagaimana kemajuan Ormawa. Kemajuan Ormawa sendiri, alhamdulillah, sejauh ini selama 14 tahun keluarga mahasiswa berdiri, dan alhamdulillah di 27 nanti, 27 bulan Juli ini akan ada ulang tahun ke-14 Dies Natalis KMPNP nantinya. Nah, insya Allah sejauh ini alhamdulillah untuk kemajuan keluarga mahasiswa itu jadi peningkatan ke depannya dari tahun ke tahun. Nah Pak, ada pertanyaan juga Pak, mungkin terkait tadi kita sudah bahas ya Pak di depan. Ada juga pertanyaan dari Anonymous lagi. Jika Ormawa memiliki satu problem, kemana mereka harus konsultasi? Oke, baik. Ini pertanyaan juga sudah dilontarkan tadi. Nah, terkait pertanyaan di Q&A yang ketiga ini terkait konsultasi, itu konsultasi itu sudah disampaikan juga tadi di jawaban yang saya sampaikan. Masing-masing dari Ormawa, baik dari himpunan, dari UKM, itu mempunyai pembinanya masing-masing. Tentu yang lebih dekat kepada Ormawa yang punya tanggung jawab terhadap Ormawa tersebut tentu pembinanya nantinya. Nah, untuk konsultasi terhadap masalah, terhadap problem di Ormawa tersebut, itu ke pembina nantinya bakal konsultasi. Pertanyaan selanjutnya Pak dari Rizal Tifari. Bagaimana cara untuk memastikan program kerja BEM itu relevan dan bermanfaat bagi mahasiswa? Oke, baik. Ini pertanyaan yang sangat saya tunggu-tunggu, pertanyaan seperti ini. Karena pertanyaan seperti ini nanti bakal membuat poin-poin nanti dari jawaban saya. Dia menanya bagaimana cara kita memastikan program kerja itu relevan bagi mahasiswa. Tentu dalam menyusun program kerja nantinya, saya dan rekan-rekan kerja nantinya bakal membuat poin-poin bagaimana program kerja ini ke depannya. Poin pertama yang bakal disiapkan itu bagaimana tujuan kegiatan ini diangkatkan. Apa nanti tujuan kegiatan ini diangkatkan? Akurasinya, kemana targetnya nanti? Apakah output dari kegiatan ini sampai nggak ke targetnya atau tidak? Itu poin pertama, itu akurasinya. Yang kedua itu quality. Bagaimana kualitas dari kegiatan yang akan kita angkatkan? Apakah bermanfaat atau tidak ya nantinya? Karena
sesuaikan saja bagaimana targetnya, sebagaimana akurasi tadi, bagaimana kualitas yang akan diangkatnya. Itu poin kedua. Poin ketiga itu ada efisiensi nantinya. Apakah nanti program kerja ini akan efisien atau tidak? Balik lagi, ketiga ini akurasi, efisiensi, quality. Ini sangat diperlukan saat kita menyusun satu program kerja yang relevan. Karena kita harus tahu dulu target dari kegiatan kita itu apa, siapa, dan bagaimana kualitasnya nanti. Apakah outputnya nanti terpenuhi atau tidak. Makanya dalam menyusun program kerja, walaupun tadi saya bilang di pertanyaan pertama tadi saya menyampaikan melakukan satu tindakan baru itu resiko. Emang saat kita mengambil resiko kita harus pikirkan juga matang-matang. Kita pikirkan terutama saat penyusunan program kerja. Tentu kita dari tahun ke tahun pengen inovasi tentunya, pengen ada perubahan. Tidak mungkin kita stagnan di satu tempat saja. Kita tentu perlu peningkatan kan. Kita mengeluarkan inovasi kita. Nah, penyusunan inovasi jangan sembarangan. Jangan kita hanya mikirkan satu poinnya saja. Kita mikirkan akurasinya saja, skala kita gede, tapi kualitas kegiatan, efisiensi kegiatan nggak kita pikirin matang-matang. Jadi nggak relevan jadi kegiatan ini. Maka ada pengangkatan kegiatan, inovasi itu tidak apa-apa, nggak terbatas inovasi kita. Pikirkan matang-matang dulu. Ibarat berperang, kita harus punya peluru dulu, nggak boleh bawa senapannya doang. Kita harus bawa pelurunya juga. Makanya pikirkan tiga matang-matang ini, akurasi, efisiensi, dan quality nantinya untuk penyusunan program kerja yang relevan. Berarti ada tiga poin. Berarti sudah dipastikan ya Pak, BEM ini pasti menciptakan culture yang relevan karena berpegang pada tiga poin tadi. Iya, betul. Nah, Pak, ada pertanyaan selanjutnya dari Malin Siregar. Nama kabinetnya Ekskalasi Juang. Yang diperjuangkan itu apa? Dan apakah perjuangan nyata atau hanya kata-kata? Aduh, biasa pertanyaan ini Pak. Aduh, tuh pertanyaan sangat bagus. Dari sekian banyak pertanyaan Q&A yang ada, ini pertanyaan yang sangat bagus dan saya pun sangat bagus juga nanti akan menjawabnya. Oke, baik, terkait bagaimana nama kabinet tadi ya. Kenapa nama kabinet ini dinamakan Ekskalasi Juang? Karena pertanyaan tambahannya di bawah tadi. Yang di bawahnya itu ini yang sangat bagus yang di bawahnya. Apakah apa yang diperjuangkan? Apakah hanya apa tadi? Apa hanya kata-kata saja? Perjuangannya nyata atau hanya kata-kata saja? Iya, pertanyaan apakah perjuangannya kata-kata saja atau nyata perjuangan ini? Mungkin saya sedikit menjelaskan juga terkait nama kabinet Ekskalasi Juang di periode sekarang. Nah, ini sekalian menjawab pertanyaan kedua ya tadi, karena dia satu pertanyaan dua poin di sana. Nah, nama Ekskalasi Juang sendiri ini nggak tertuju kepada subjek atau apa yang diperjuangkan atau objek. Bukan itu sebenarnya nama kabinet. Tujuannya bukan itu. Apa yang diperjuangkan, apa objeknya, bukan itu sebenarnya nama Ekskalasi Juang. Tapi Ekskalasi Juang sendiri, kalimat ini mempunyai dua kata, itu eskalasi dan juang. Eskalasi mempunyai makna itu peningkatan, penambahan, dan juang yang sama-sama kita tahu semua itu berjuang. Nah, makna kata eskalasi juang sendiri diambil dari kabinet sendiri. Kabinet sekarang itu peningkatan, penambahan perjuangan dari sebelumnya. Jadi nama eskalasi juang ini sendiri ini nggak tertuju pada objek apa yang diperjuangkan. Kalau masalah memperjuangkan, tentu badan eksekutif BEM ini ada memperjuangkan bagaimana aspirasi Ormawa, bagaimana aspirasi keluarga mahasiswa itu kalau untuk memperjuangkan. Tapi nama eskalasi juang sendiri ini mempunyai makna peningkatan perjuangan kita dari sebelumnya. Kita terus meningkat, kita nggak stay di satu tempat, kita lakukan peningkatan. Makanya nama kabinet sekarang itu Ekskalasi Juang, itu menggambarkan bagaimana kabinet sekarang itu akan melakukan peningkatan nantinya sejauh-jauhnya. Berarti nama kabinetnya Ekskalasi Juang ini meningkatkan perjuangan. Iya, betul. Jadi dia tidak tertuju kepada objek apakah ini memperjuangkan kata-kata saja atau nyata perjuangannya. Perjuangan tentu nyata melakukan. Tidak mungkin kan memperjuangkan kata-kata di sini. Ini seperti itu. Nah, Pak, ada juga pertanyaan terakhir nih, Pak. Bagaimana cara dekat dengan KM? Oke, baik. Bagaimana cara dekat terhadap KM ya? Mungkin pertanyaan terakhir juga. Iya, itu pertanyaan dari Yuliza Putri. Ya. Nah, terkait bagaimana dekatnya dengan keluarga mahasiswa. Ini BEM Badan Eksekutif Mahasiswa sebagai eksekutif tertinggi tentu harus dekat dengan keluarga mahasiswa nantinya. Dan ini menanyakan bagaimana cara dekat dengan keluarga mahasiswa. Tentu
bagaimana cara dekat. Pertama, yang lebih dekat di Kementerian BEM terhadap keluarga mereka itu ada Kementerian Dalam Negeri, dan sekarang itu saya sendiri yang menjabat sebagai Menteri Dalam Negerinya. Nah, terkait bagaimana pendekatan, strategi-strategi yang saya lakukan itu proker-proker kami yang tertuju pada Ormawa itu adalah langkah untuk bagaimana pendekatan terhadap Ormawa, proker-proker yang ada di dalam negeri yang tertuju pada Ormawa. Karena Kementerian Dalam Negeri sendiri ini juga mempunyai tugas di PSDKU nantinya, juga mempunyai ranah di PSDKU. Jadi proker-proker kami ada yang tertuju kepada PSDKU, ada yang tertuju kepada Ormawa yang ada di kampus pusat. Nah, untuk di kampus pusat sendiri itu ada beberapa proker yang memang tujuannya menjalin silaturahmi. Sesuai kita tahu silaturahmi itu adalah cara kita saling dekat nantinya. Nah, itu ada rubik nantinya, ada ruang bersua internal kampus. Dan itu dilakukan secara berkala untuk kunjungan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada ormawa-ormawa yang ada di BEM. Itu pertama. Dan kedua, untuk pendekatan itu ada namanya BEM kolaborasi dari Dagri, BEM collaboration. Nah, untuk BEM kolaborasi sendiri ini tidak menutup kemungkinan apapun ormawanya, kami nggak memandang apapun, nggak menang apapun. Jadi kalau ada kegiatan yang butuh kita angkatkan bareng-bareng, kita bisa dari BEM, dari Dagri sebagai yang mengangkat proker BEM kolaborasi nantinya. Ini bakal terbuka, bakal open terhadap semua ormawa nantinya untuk BEM kolaborasi. Jadi ini sebagai langkah dekat juga gimana kita memajukan KM nantinya, kolaborasi. Yang ketiga itu ada ngopas nantinya, ngobrol tuntas. Dan sekarang ini ada episode satunya hari ini. Yang ini dibuka oleh saya sendiri kan. Nah, ngopas sendiri nantinya ini bakal berlanjut dan untuk target sendiri ini mau ormawa nantinya di Kompas ini sendiri. Ini dimana pendekatan lagi. Nah, untuk pendekatan di luar, tentu pendekatan kita nggak cuma pendekatan di acara formal tentunya kan, dan juga pendekatan di acara di kegiatan non formal kita. Itu ada kegiatan di luar nantinya. Tentu untuk pendekatan di luar itu balik ke bagaimana strategi saya dan strategi bagaimana teman-teman di BEM itu bagaimana pendekatan saya personalnya pada masing-masing orang yang ada di keluarga mahasiswa, bagaimana mahasiswa yang ada di keluarga mahasiswa. Begitu bagaimana cara pendekatan yang saya lakukan. Itu ada dari broker dan itu ada dari personal nanti untuk dia di non formalnya. Gitu. Nanti dari tadi ya Pak, dalam negeri ya Pak, banyak ya Pak proker untuk meningkatkan kedekatannya dengan KM. Tentu. Nah, Pak mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan lagi? Oke baik, dan tadi itu pertanyaan terakhir juga di sesi dari saya pribadi, dari saya sebagai Menteri Dalam Negeri, ini ada suatu program kerja juga dari Kementerian Dalam Negeri, itu ngobrol tuntas dan kolaborasi dengan BEM Podcast. Dan dari pertanyaan tadi pun itu pertanyaan yang sangat bagus dan sangat berbobot dan sangat inspiratif lah pertanyaannya dari satu sampai yang terakhir kali tadi. Dan sangat banyak pertanyaan-pertanyaan bagus dan sangat membuka lah bagaimana pandangan kita nanti ke depannya. Nah, terkait bagaimana ini kan karena ini episode 1 pun ini secara umum, karena di kalian nanti ini bakal ada mungkin di episode lanjutan nanti kan. Nah, terkait bagaimana tadi pertanyaan terkait BEM, mungkin saya sedikit memberi kesimpulan juga karena tadi banyak pertanyaan bagaimana tugas, bagaimana apakah BEM bisa memberi inspirasi apa, banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Mungkin saya sedikit memberi kesimpulan juga, BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, hadir di keluarga mahasiswa itu bukan hanya untuk internal dari Badan Eksekutif Mahasiswa sendiri, tapi Badan Eksekutif Mahasiswa hadir di keluarga mahasiswa itu hadir untuk keluarga mahasiswa. Jadi kedepannya dan sesuai harapan yang sudah saya sampaikan tadinya, semoga kedepannya kita semua keluarga mahasiswa dapat bersinergi mewujudkan bagaimana majunya keluarga mahasiswa nanti kedepannya. Itu harapan dari saya karena pertanyaan ini sangat berbobot dan sangat bermutu untuk bagaimana di episode 1 podcast kali ini. Itu dari saya, tambah dari saya mungkin saya kembalikan. Baik Pak, mungkin terima kasih saya ucapkan untuk Bapak atas jawaban-jawabannya yang sangat bermanfaat ini. Oke Pak, cukup untuk podcast kali ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas waktunya dan jawaban-jawaban dari Bapak yang sangat bermanfaat untuk kita bersama. Baik, sampai jumpa di next episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.